3 kerajaan gaib. Rajanya pertama berbentuk seekor naga yang luar biasa besar, naga laut yang luar biasa besar dan mengerikan. Yang kedua, rajanya berbentuk seperti raksasa air. Dan yang ketiga, rajanya berbentuk seperti manusia tapi punya taring. 3 kerajaan gaib. Rajanya pertama berbentuk seekor naga yang luar biasa besar, naga laut yang luar biasa besar dan mengerikan. Yang kedua, rajanya berbentuk seperti raksasa air. Dan yang ketiga, rajanya berbentuk seperti manusia tapi punya taring. Halo Rep, welcome back to Fimis Fin Mystery. Video kali ini kita akan bahas suatu informasi based on request tentunya dari salah satu subscriber aku, Kevin William. Thank you so much, you have supported me a lot. Sebuah informasi ya, bukan sebuah kasus. Sebuah informasi yang sudah diperbincangkan sejak zaman dulu kala sampai sekarang. Sebuah informasi yang mengandung misteri dunia, misteri semesta, apalagi kalau bukan segitiga Bermuda. So, gak usah kakek ngomong. Let's begin to the case. Wilayah lautan seluas 4 juta kilometer persegi di Samudra Atlantik ini tentu saja sudah sangat terkenal karena dia sudah memakan banyak korban sejak berabad-abad lalu. Disebut segitiga Bermuda karena ada 3 buah titik yang apabila ditarik satu sama lain itu akan membentuk segitiga sama sisi. 3 titik tersebut adalah Bermuda yang masuk wilayah Britania Raya sebagai titik sebelah utara, kemudian Puerto Rico yang masuk wilayah Amerika Utara sebagai titik selatan, dan Miami, negara bagian Florida, Amerika Serikat sebagai titik barat. Jadi ada Bermuda, Puerto Rico, dan Miami ditarik menjadi segitiga sama sisi, makanya disebut segitiga Bermuda nantinya. Wilayah laut yang mengerikan ini pertama kali ditemukan oleh Christopher Columbus, salah satu tokoh pelaut yang sangat terkenal dalam sejarah dunia, karena aku sudah mengenalnya sejak aku masih SD. Apakah kalian juga seperti itu? Komen di bawah. Di tahun 1942, dalam awal-awal pelayarannya menjelajah dunia baru atau yang biasa dikenal sebagai The New World, dia dengan 3 armadanya, Nina, Pinta, dan Santa Maria, sempat melewati wilayah yang kemudian dikenal sebagai segitiga Bermuda, tepatnya melintasi lautan Sargasso. Namun, dalam buku diarinya tertanggal 11 Oktober 1942, dia mengatakan bahwa dia melihat kilatan cahaya aneh serta benda yang sepertinya turun atau jatuh dari langit masuk ke dalam wilayah laut yang kemudian dikenal sebagai segitiga Bermuda. Dan seketika itu juga, seluruh kompas yang ada dalam 3 armadanya, Nina, Pinta, dan Santa Maria itu langsung kayak nggak bisa nentuin arah, kayak lost of directions gitu, kayak ya cuma panah-panahnya gini doang, nggak bisa nentuin mana selatan, utara, barat, nggak tahu setelahnya kilatan cahaya dan benda yang jatuh dari langit itu tadi. Itulah pertama kalinya hal aneh dilihat oleh manusia di sekitar wilayah yang kemudian dikenal sebagai segitiga Bermuda. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa benda yang jatuh tadi itu adalah meteor yang jatuh dari angkasa ke dalam laut tersebut. Bertahun-tahun kemudian, seiring dengan semakin banyaknya kasus-kasus misterius hilangnya kapal dan juga pesawat di atas wilayah tersebut, sampai akhirnya semakin banyak nih orang-orang yang menulis tentang wilayah laut itu. Sampai akhirnya pada tahun 1964, Vincent Gaddis menulis sebuah artikel di majalah Argosy dengan judul The Deadly Bermuda Triangle. Lalu ada penulis yang lain itu sampai membukukan dengan judul yang hampir sama dengan kata-kata Bermuda Triangle juga. Nah, sejak saat itu orang-orang tuh semakin banyak memperbincangkan dan mereka itu mulai menamai wilayah lautan mematikan di Samudra Atlantik itu dengan sebutan Bermuda Triangle, atau bahasanya itu adalah segitiga Bermuda. Meski banyak orang yang mengatakan bahwa wilayah laut segitiga Bermuda itu sangat berbahaya, namun faktanya segitiga Bermuda adalah salah satu jalur lalu lintas laut yang paling padat di dunia, di mana kapal-kapal itu melewatinya untuk sampai di pelabuhan benua Eropa, kemudian Amerika, dan juga Karibia. November 7 1872, kapal Mary Celeste berangkat dari New York menuju Genoa, Italia. Kapal ini mengangkut 7 awak. Kaptennya adalah Benjamin Spooner Briggs dengan istrinya dan putrinya. Jadi total ada 10 orang di kapal Mary Celeste saat itu. Mary Celeste ini dikabarkan berangkat dengan membawa 1.000
1.701 barel alkohol industri, kemudian perhiasan, harta benda dari para awak kapal atau orang-orang yang ada di kapal tersebut, kemudian juga berkas-berkas penting, dan juga persediaan untuk bisa hidup selama 6 bulan. Jadi kayak makanan, minuman tuh ada di situ selama 6 bulan. Wes, setelah siap semua, alkohol udah disiapkan di situ, maksudnya alkohol industri yang mau dibawa ke Genoa ya. Terus juga persediaan untuk bisa hidup selama 6 bulan tuh udah ada di situ. Kemudian harta, perhiasan, apapun udah disiapkan, awak udah naik ke kapal semua ya kan. Berangkat itu kapal dan disinyalir, diprediksi itu kapal akan sampai di Genoa Italia dalam waktu 7 sampai 8 hari. Namun, pada 4 Desember 1872, seorang kapten dari kapal De Gracia bernama David Morehouse ini melihat sesuatu yang aneh dari teropongnya dia. Jadi dia itu kayak ngelihat sebuah kapal dengan layar yang terkembang itu terombang-ambing di lautan lepas Portugis. Karena penasaran, kapal siapa itu kan, besar layar terkembang tapi kok terombang-ambing. Akhirnya dilihat lebih detail lagi dan betapa terkejutnya dia saat dia menyadari bahwa kapal tersebut adalah Mary Celeste yang dikapteni oleh kawannya sendiri. Jadi kayak Benjamin ini adalah kawannya si David gitu kan. Nah dia tuh kaget soalnya kan Mary Celeste itu sudah seharusnya udah ada di Genoa. Kan waktu perjalanannya itu cuma 7 sampai 8 hari. Nah ini udah hampir 1 bulan kok malah terkatung-katung di lautan gitu kan. Si David ini bingung. Kok bisa ya gitu? Sebagai kawannya dari Benjamin, otomatis David khawatir dong. Dia tuh pengen tahu gitu kan nasibnya kawannya dia itu kenapa kok sampai kapalnya belum sampai di Genoa kan. Dia merintahin awak kapalnya dia untuk ngecek kapal yang diyakini sebagai Mary Celeste. Nah setelahnya 2 awak kapal si David itu sampai masuk ke decknya Mary Celeste itu, mereka kaget dong. Gak ada orang di situ men. Karena nggak ada orang, para awak ini akhirnya laporan dong ke si David. Nah setelah dapat laporan kayak gitu, si David tuh langsung inisiatif ngecek itu kapal. Awalnya dia mikir, apa kawanku ini diserang bajak laut gitu ya. Nah setelahnya dilihat, ternyata nggak ada tanda-tanda perompakan bajak laut. Karena jika memang itu dirompak oleh bajak laut seharusnya hilang semua dong. Tapi ini tuh yang hilang cuma manusianya sama berkas-berkas pentingnya aja. Perhiasan harta benda tuh masih ada. Persediaan makan selama 6 bulan tuh masih utuh. Yang ditemukan oleh David dan juga para awak kapalnya dia itu di kapal Mary Celeste di decknya itu sudah terendam air setinggi 1 sampai 1,5 meter ya kan. Kemudian buku diari sang kapten tuh masih ada di situ. Namun jamnya itu udah nggak berfungsi, kompasnya apalagi jadi kayak udah rusak gitu. Yang lainnya masih utuh, jam dan kompasnya itu udah rusak. Makin pusing lah itu si David ya kan. So tak ulangin sekali lagi, kasus di Mary Celeste ini yang hilang adalah manusia dan berkas-berkas pentingnya. Benda-benda yang penting lain kayak harta tuh masih utuh di situ. So what happened with Mary Celeste? Tentu saja banyak sekali teori konspirasi yang menjelaskan apa sih yang terjadi terhadap Mary Celeste gitu. Cuma aku nggak akan bahas di sini semua karena kita nggak mau bahas tentang teori konspirasi Mary Celeste. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu dan pengen aku bahas, make sure kalian komen di bawah, maka aku akan buatin satu video khusus yang menceritakan dan menjelaskan teori konspirasi apa saja yang terjadi sehingga kapal Celeste bisa berakhir seperti itu. Flight 19 adalah sebutan untuk salah satu kesatuan Angkatan Udara US saat itu. Pada tanggal 5 Desember 1945, pukul 14:10 di bawah komando Letnan Charles Taylor, 5 jet pengebom torpedo TBM Avenger bermesin tunggal keluar dari pangkalan udara Fort Lauderdale. Kegiatan mereka saat itu adalah berlatih. Jadi itu kan pesawat tempur ya, otomatis kayak berlatih manuver, menjatuhkan bom, apalah intinya ya gimana sih sewajarnya pesawat tempur tuh latihannya kayak gitu. Aku nggak paham latihannya kayak gimana. Awal-awal penerbangan masih aman-aman aja nih, masih kayak wing latihan gitu kan. Namun setelah 90 menit tiba-tiba sang kapten, komando dari 5 jet itu tuh kayak langsung ngontak tower dengan intonasi suara yang udah gak karu-karuan, jelimet, bingung, gopoh, terus nafasnya udah ngos-ngosan. Si komandan itu ngontak tower sambil bilang, "We don't know where we are." Kita nggak tahu kita dari mana. Jadi kayak mereka tuh tersesat men. Bayangin kesesat di jalan aja kita kayak gitu, apalagi kesesat di langit. Coba mau tanya siapa? Dari laporan yang aku baca, katanya si komandan ini tuh selama 2 jam ngomandoi si 5 jet ini gitu kan. Awalnya dia pikir oke lah ini jalurnya tepat gitu. Dia pikir dia menuju ke Miami. Tapi ternyata dia menuju ke Samudra Atlantik. Jadi kayak setelah belokan terakhir itu dia baru sadar bahwasanya dia tuh tersesat. Barulah dia kontak tower, tapi setelah itu lost kontak. Mereka nggak ada yang tahu itu nasibnya 5 jet itu seperti apa sampai sekarang.
Langsung dong dilakukan pencarian, diterbangkan nih pesawat amfibi berbadan besar, bermesin ganda untuk mencari di manakah lokasi jatuhnya 5 jet tersebut. Apakah masih ada yang bisa diselamatkan dan lain-lain. Tapi naasnya, pesawat amfibi itu tuh ikutan hilang men di wilayah hilangnya 5 jet tadi. Jadi kayak ini tuh wilayah hilangnya 5 jet tadi kan, pesawat amfibinya datang hilang juga. Misterius dong. Dan lokasi hilangnya 5 jet juga pesawat amfibi pencarinya tadi itu adalah wilayah segitiga Bermuda. Salah satu kasus yang menurutku recent, kalau kata Kak Nasi, recent itu kan baru-baru aja terjadi ya kan. Nah ini terjadi pada tahun 2015 yang menimpa kapal SS El Faro. Kapal SS El Faro ini adalah jenis kapal kargo milik Amerika Serikat lagi. Tertanggal 29 September 2015, kapal SS El Faro angkat jangkar dari Jacksonville, Florida. Kapal El Faro mengangkut sebanyak 33 orang yang terdiri dari 28 asli US dan 5 orang asli Polandia. Sisanya ya otomatis bertonton kargo dong. Judulnya aja kapal kargo dan gambarnya aja ini udah kayak besar banget tuh, pasti jumlahnya tontonan untuk kargonya kan. Tujuannya adalah Puerto Rico. Secara otomatis lalu lintas yang akan dilalui kapal ini adalah jalur segitiga Bermuda. Dikabarkan saat berangkat itu memang sudah ada topan badai Joaquin. Joaquin, panggil aja Joaquin ya, namanya itu topan Joaquin. Tapi saat itu tuh masih kayak belum berbahaya gitu loh, masih kayak badai tropis aja. Makanya si kapal kargo ini sama kaptennya itu nekat berangkat. Namun naasnya saat mereka itu sampai di sekitar wilayah segitiga Bermuda, tepatnya di dekat Crook Island, Bahama, tiba-tiba badai Joaquin tadi tuh berubah menjadi Joaquin tingkat 4 atau kategori 4, yang mana badai tropisnya itu akan sangat-sangat berbahaya. Kecepatan anginnya mencapai 200 km per jam. Hush. Belum lagi apabila ada di lautan, topan ini bisa menciptakan gelombang setinggi 9 meter. Kapal sebesar apapun ya pasti bakal jumpalitan tuh kena gelombang setinggi itu. Todd Maritime Puerto Rico, pemilik dari kapal SS El Faro ini, mengatakan bahwa mereka memang sempat menerima kabar dari kru kapal saat kru kapal ini sedang berjuang melawan badai. Nah, ketika menerjang badai itu, kapalnya itu sempat keisi air gitu loh, sampai membuat kapal kargo sebesar itu miring 15 derajat. Tapi katanya itu tuh nggak terlalu mengganggu karena kru kapal bisa mengatasinya. Cuma naasnya setelah kabar dari kru kapal yang mengatakan El Faro miring 15 derajat, kemudian mereka bisa mengatasinya, itu tiba-tiba udah nggak ada kontak lagi. Sampai akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2015, kemarin 5 tahun lalu, El Faro dilaporkan resmi tenggelam di wilayah perairan segitiga Bermuda. 3 bulan kemudian, bangkai El Faro katanya ditemukan di kedalaman 15.000 kaki atau 4.572 meter di dasar laut Bahama. Tapi katanya nih, tidak ditemukan data pelayaran ataupun navigasi kapal yang tersisa di kapal itu. Seharusnya kalau misalkan kapal itu walaupun kena badai ya, pasti masih ada tuh sisa-sisa laporan tentang navigasi kapal sebelum terkena badai, kemudian catatan pelayaran itu pasti ada. Tapi ini tuh hilang semuanya. Dan hebohnya lagi, tidak ditemukan satupun jasad awak kapal di bangkai SS El Faro. Jadi kayak manusia tuh lenyap gitu. Seharusnya ya, lagi-lagi kalau misalkan itu tuh walaupun kena badai, pasti bakal kelempar ke sini tuh kan orang manusianya di situ. Cuma walaupun dia tenggelam, harusnya kan ada jasad yang tertinggal di situ dong. Nyantol gitu, bahasa Jawanya nyantol, Rek. Itu nggak ada, satupun nggak ada. Padahal manusia di situ ada 33 orang. Masa ya 33 orang loncat ke samudera semua terus hilang gitu? I don't know. Menurut pendapat kalian gimana? Komen di bawah. Walaupun ini sedikit mind blowing ya, tapi aku tuh beneran bingung gitu sama kasus ini gitu kan. Ini kan katanya El Faro tenggelam di segitiga Bermuda. Katanya lagi segitiga Bermuda itu kan berbahaya. Nah terus kok bisa tim SAR-nya tuh masuk ke dasar lautnya segitiga Bermuda sampai nemuin bangkai kapal El Faro? Any one of you can explain this? Bener aku nggak paham, aku pusing sumpah baca kasus ini. Tapi ya seperti itulah, ini recent banget 2015. Kalau kalian pengen cari beritanya tuh cari aja di Google, pasti ada. Kapal SS El Faro Amerika Serikat tenggelam gitu, pasti ada. Nanti kalian baca sendiri, oke?
For sure, masih banyak banget kasus misterius hilangnya kapal dan pesawat di wilayah segitiga Bermuda ini. Paling recent lagi tahun 2017 itu kan kasus hilangnya seorang CEO bernama Jennifer Blumin dengan dua anaknya dan juga kekasihnya yang menjadi pilot itu kan. Tiba-tiba pesawat pribadinya dia itu lost contact di atas wilayah perairan segitiga Bermuda. Ya, itulah pokoknya masih banyak banget dan nggak mungkin aku jelasin di sini karena ini tuh udah aku risetnya banyak banget men. Kalau aku bahas kasusnya doang berarti kan nanti teori konspirasi dunia mis sama dunia ilmiahnya nggak kesentuh ya kan. Sorry. Penjelasan ilmiah yang pertama dari mengapa kok banyak banget kapal dan juga pesawat yang tenggelam di wilayah lautan segitiga Bermuda adalah karena wilayah itu punya medan magnetik yang sangat besar. Inilah yang finally menyebabkan benda-benda yang terbuat dari besi kayak kapal, kemudian pesawat itu langsung hilang arah kompasnya, terus nggak bisa dikendalikan dan akhirnya tertarik ke dalam dasar samudera. Cuma walaupun ini tuh sedikit masuk akal, nggak bisa ini ngejelasin apa yang terjadi terhadap Mary Celeste gitu kan. Seperti yang disampaikan oleh Kak Nancy, masa iya orang-orang di Mary Celeste terbuat dari besi gitu kan sampai mereka tertarik ke dalam samudera. Ketarik karena magnetiknya kan nggak logis aja gitu. Gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah. Gulf Stream sendiri itu merupakan arus air panas dari utara lautan Atlantik. Arus ini sangat kuat dan mematikan sehingga siapapun yang lewat di dalam arus itu tuh mustahil dia bisa selamat. Banyak pakar yang mengatakan bahwa kondisi alam segitiga Bermuda itu labil. Awalnya tenang, bisa aja tiba-tiba ada badai. Nah, kalau sampai badai itu ketemu dengan Gulf Stream, maka akan sangat mudah dia bisa menenggelamkan kapal ataupun pesawat tuh ke dalam dasar laut. Ditambah lagi dengan keterangan para peneliti yang mengatakan bahwa di dasar laut segitiga Bermuda itu ada sebuah palung yang jurangnya tuh sangat dalam, ya kan? Logika aja. Kalau misalkan ada kapal atau pesawat tuh lewat di wilayah segitiga Bermuda, terus mereka ketemu dengan badai, badainya ketemu lagi dengan Gulf Stream, itu udah bisa narik kapal dan pesawat masuk ke dalam laut dong. Ketika mereka masuk, masih disuruh masuk lagi ke dalam dasar palung. Ya otomatis nggak bakal kelihatan dong. Inilah yang menyebabkan kapal dan pesawat yang kecelakaan di daerah itu tuh kayak hilang, kayak ditelan bumi aja karena kemungkinan besar mereka udahnya masuk ke laut terus masih masuk lagi ke dalam palung. Jujur ya, pas aku tuh jelasin itu kayak langsung ngilu sendiri gitu. Aku aja ngebayangin dasar samudra itu sedalam apa, masih ditambah dengan dalamnya palung coba. Segitiga Bermuda diyakini sebagai wilayah penghasil gas metan laut terbesar di muka bumi. Gelembung gas metan yang dihasilkan oleh laut itu pasti akan naik ke permukaan laut. Terus apa sih dampaknya kalau misalnya ada gas metan? Buat yang belum tahu, gas metan itu akan mengurangi daya apung dari air tersebut. Logika lagi, kalau misalkan segitiga Bermuda dikatakan sebagai penghasil gas metan terbesar, otomatis gelembung yang naik ke permukaan semakin besar dong. Nah, kalau semakin banyak gelembung airnya ya daya apungnya itu semakin berkurang. Misalkan ada kapal lewat, terus di situ ada gas metannya kan, gaya apungnya itu kan berkurang kan, lama-lama kan pasti bakal kayak gini, jungkel bahasa Jawanya yang jungkel, terus tenggelam dong kapalnya. Tapi masalahnya, teori ini tuh dibantah dengan keyakinan beberapa peneliti yang lain di mana mereka mengatakan bahwa walaupun segitiga Bermuda menghasilkan jumlah gas metan itu lebih besar daripada lainnya, tapi kekuatannya tidak lebih kuat daripada lautan lainnya. Artinya gini, walaupun gas metan di segitiga Bermuda itu besar jumlahnya, kekuatannya itu hampir sama dengan kekuatan gas metan di lautan lainnya gitu loh. Jadi kayak gak make sense aja itu bisa nenggelamin kapal. Ditambah lagi kalau misalnya kita tuh mikir lebih dalam ya, oke, kapal bisa ditenggelam karena gas metan di permukaan air laut. Nah, kalau pesawat gimana kabarnya? Masa iya pesawat bakal ketarik gara-gara gas metan di permukaan? Kan gak mungkin, gak make sense. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa wilayah laut segitiga Bermuda itu labil, gampang marah dia. Bentar-bentar, kadang itu dia kan tenang gitu kan, arusnya tiba-tiba ada badai. Makanya ketika ada pakar yang mengatakan bahwa seringkali terjadi angin berkekuatan besar di wilayah segitiga Bermuda itu masuk akal menurutku ya kan. Angin berkekuatan besar itu seperti torpedo, puting beliung. Kalian bayangin puting beliung di daratan aja kayak gitu, apalagi puting beliung bentuknya torpedo ya kan, yang bentuknya itu kayak awan hitam pekat gitu kan. Terus itu di laut, lautnya segitiga Bermuda lagi, gimana mematikannya coba? Itu kan kalau misalkan ada
pesawat lewat, ya otomatis bakal ketarik dong, karena itu kekuatannya luar biasa, daya hisapnya juga besar. Belum lagi kalau misalnya ada kapal lewat di permukaan laut, anginnya berputar, airnya juga berputar. Nah kalau airnya udah berputar, gak ada pilihan lain selain kapal itu masuk ke dalam lubang tersebut dan ketarik ke dalam dasar laut. Nah, sebelum aku ngomongin dunia mistis yang biasanya bikin kita kepo tentang segitiga bermuda, itu kan mistisnya nih ya kan, ada apa sih di segitiga bermuda, masa iya ada dajjal bla bla bla. Cuma aku pengen warn ke teman-teman semua yang nonton sampai menit ini, misalkan teman-teman pengen tahu bukti dari ganasnya alam segitiga bermuda, bisa langsung dibaca 2 kasus selamatnya manusia dari lautan segitiga bermuda di description box. Jadi aku tulis di situ, nggak aku sampaikan di sini karena videonya bakal panjang banget kalau aku ceritain 2 kasus itu juga. Jadi langsung baca aja di description box, oke? Hal mistis pertama adalah tidak sedikit orang yang percaya bahwa segitiga bermuda itu merupakan tempat tinggal Dajjal sebelum dia diizinkan keluar oleh Tuhan. Jadi buat teman-teman non-muslim yang mungkin nonton video ini dan nggak tahu apa itu Dajjal, Dajjal itu kalau dalam keyakinan Islam adalah makhluk yang sangat kafir, di mana di sini itu ada tulisan kafir pakai bahasa Arab dan matanya itu cuma 1, di mana dia tugasnya untuk menyebarkan fitnah pada akhir zaman nanti. Pengikutnya akan sangat banyak, tapi secara otomatis pengikutnya itu akan masuk neraka karena termakan fitnahnya Dajjal. Intinya kayak gitulah, mana bisa jadi dakwah sekarang. Keyakinan dari masyarakat bahwa Dajjal itu tinggal di segitiga bermuda semakin menguat tatkala diterbitkan buku berjudul Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda karya Muhammad Isa Daud. Meskipun katanya tulisan itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih nih ya katanya, cuma tetap aja menimbulkan pertentangan di kalangan muslim-muslimah. Tak sedikit muslim-muslimah yang menentang itu berpendapat bahwa walaupun memang dikatakan Dajjal itu meletakkan singgasananya di perairan, di wilayah lautan, cuma kita kan nggak tahu wilayah lautan mana yang dimaksud oleh Tuhan tersebut gitu kan. Bisa aja dong itu adalah wilayah lautan di luar segitiga bermuda, gitulah intinya. Jadi kayak emang pro kontra banget ini yang teori 1 ini. Hal mistis kedua yang banyak dipercaya oleh banyak orang adalah segitiga bermuda itu merupakan tempat tinggal iblis. Hilangnya puluhan kapal dan juga pesawat itu katanya merupakan akibat dari kekuatan misterius yang ada di dasar lautan segitiga bermuda. Percayakah kalian? Komen di bawah. Dan yang ketiga ini adalah hal mistis yang menurutku cukup wow, karena aku sendiri yang mencarinya. Maksudnya aku tuh nonton program dan aku tuh nyimpulin sendiri gitu kan, dimana dari program itu kesimpulannya adalah segitiga bermuda merupakan lokasi pusat kerajaan gaib terbesar di dunia. Dengerin kalian wajib. Jadi kisah ini aku ambil setelah aku nonton proses mediumisasi di sebuah channel yang sering kali aku lihat ya. Ini adalah channel praktisi paranormal. Nama channelnya adalah Petualang Gaib, di mana hostnya itu namanya Kang Muh. Jadi yang pengen tahu videonya sendiri bisa klik link di deskripsi box. Jadi seperti biasa ya, ini tuh pakai proses mediumisasi, nah ya kan. Terus katanya si Kang Muh ini tuh berusaha untuk manggil makhluk dari lautan lepas segitiga bermuda itu. Secara logika, hantu yang mungkin merupakan makhluk teritorial tuh pasti akan kesusahan untuk ngomong dengan orang Indonesia kan. Secara segitiga bermuda itu kan lokasinya ada di sana, ada di sekitaran, ngomongnya pakai bahasa luar negeri lah pokoknya. Terus suruh ngomong sama orang Indonesia kan pasti bakal sulit tuh kan, logikanya kayak gitu. Nah ternyata ada satu sosok yang dipanggil dan dia itu bisa berbahasa Indonesia. Menurut penjelasan dari Kang Muh itu, hal itu wajar karena namanya itu kan kerajaan gaib terbesar di dunia. Pasti itu makhluk gaibnya dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, makanya ada yang bisa berbahasa Indonesia katanya gitu. Vin percaya Vin? Ya udahlah pokoknya dengerin aku ngomong dulu lah ya. Kita lanjut yang tadi ya. Jadi kayak udah dipanggil tuh kan sosoknya, ditarik dari wilayah lautan lepas terus dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Terjadilah proses mediumisasi. Pas ngomong, bisa dong dia bahasa Indonesia. Menurut pengakuannya, dia adalah pengikut dari salah satu raja yang berkuasa di segitiga bermuda. Jadi kayak berdasarkan pengakuannya si makhluk ini tuh, segitiga bermuda adalah pusat kerajaan gaib terbesar di dunia. Di wilayah segitiga bermuda itu katanya ada 3 kerajaan gaib.
Rajanya pertama berbentuk seekor naga yang luar biasa besar, naga laut yang luar biasa besar dan mengerikan. Yang kedua, rajanya berbentuk seperti raksasa air. Dan yang ketiga, rajanya berbentuk seperti manusia tapi punya taring. Nah, makhluk yang ditarik oleh Kang Mu ini katanya adalah pengikut dari raja berbentuk manusia yang bertaring itu tadi. Dikasih tahu kayak gitu, akhirnya kamu makin kepo dong. Beliau pun tanya lebih dalam lagi. Terus kenapa kalian tuh milih wilayah laut segitiga bermuda untuk mendirikan singgasana kerajaan gaib? Terus malunya jawab gini, Raja kami memang sengaja memilih tempat itu karena kami tahu bahwa wilayah segitiga bermuda kondisi alamnya sangat berbahaya. Jika kondisi alamnya berbahaya, maka tidak ada manusia yang akan berani mendekat. Tujuan utama kami mendirikan singgasana kerajaan gaib di segitiga bermuda adalah supaya kerajaan gaib kami tidak dijamah oleh manusia. Wow. Nah, terkait kecelakaan-kecelakaan pesawat dan kapal yang seringkali hilang terus nggak bersisa ibarat kayak ditelan bumi, makhluk ini tuh ngejelasin katanya itu bukan ulah mereka, itu murni karena kondisi alam yang sangat berbahaya di wilayah segitiga bermuda. Wih, dia supporternya ilmuwan nih kayaknya makhluk ini ya. Karena tadi makhluk itu bilang bahwa tujuan utama mereka mendirikan singgasana kerajaan gaib di segitiga bermuda itu supaya tidak dijamah oleh manusia, akhirnya kamu kepo dong. Dia tanya kayak gini, emangnya kerajaan gaib apa sih kalian itu kok sampai gak mau dijamah sama manusia? Terus dengan santainya makhluk ini tuh ngejawab kamu, manusia belum boleh tahu. Ini adalah rahasia semesta, akan ada saatnya manusia diberitahu. Gitu katanya. Mau main rahasia-rahasiaan ini makhluk ya? Ditanya lagi dong sama si Kangmu ini, ada beberapa kasus itu yang selamat, ada beberapa kasus itu yang hilang, tapi ada juga kapalnya itu ada, tapi manusianya nggak ada, terus penjelasannya gimana? Lalu dengan santainya makhluk ini tuh ngejawab kayak gini, untuk yang selamat, raja kami tuh kasihan, karena mereka itu adalah orang-orang yang polos. Terus kasusnya Jennifer Blumin gimana? Dua anaknya itu kan polos, kenapa nggak diselamatin juga? Terus dia lanjutin lagi kayak gini, untuk kapal-kapal yang masih ada, tapi manusianya itu nggak ada karena mereka itu diambil sama raja kami. Mereka itu masih hidup, tapi tinggal di dunia kami. Gitu, dia ngejelasinnya sambil ketawa, men. Sumpah ya demi apa, ini acara tuh mind blowing sekali yang aku tonton. Bener-bener pusing kepalaku dibuatnya. Jadi, si makhluk ini tuh pengen ngejelasin untuk kasus-kasus yang kapalnya itu masih ada, tapi manusianya nggak ada, berarti manusianya itu diambil dan disuruh hidup di dunianya mereka. Jadi kayak diubah menjadi makhluk halus kayak mereka. Walaupun ini sedikit, bahkan sangat ya, sangat mind blowing, cuma ini memang bisa sih menjelaskan keanehan kasus dari Mary Celeste dan juga SS Elvaro di mana ketika dilihat itu kapalnya utuh, tapi manusianya nggak ada. So pertanyaannya, apakah benar manusia-manusia yang hilang dari Mary Celeste dan juga SS Elvaro itu dibawa oleh makhluk-makhluk tak kasat mata dan diminta hidup di dunia mereka? Di dunia lain? Komen di bawah. Jadi gimana, Vin? Apakah kamu tuh percaya semua itu, Vin? Ada nih Arek ya. Aku itu antara percaya dan gak percaya karena itu bener-bener kayak mind blowing gitu. Otakku tuh kayak gak nyampe sama pemahaman ini gitu kan. Gak tahu kalau kalian ya. Cuma niatku di sini tuh pengen ngasih info aja ke kalian gitu kan. Jadi ya harapanku jangan terlalu dipercayai gitu kan sebelum kita itu melihat sendiri. Apalagi kita itu udah punya Tuhan gitu kan. Gak nyambung, Vin. Iya, aku tahu emang gak nyambung. Teori yang pertama adalah blue hole. Jadi dipercaya bahwa di tengah-tengah lautan segitiga bermuda itu ada lubang yang sangat besar, lubang laut yang sangat besar di mana airnya itu terus berputar dan putarannya itu kekuatannya sangat luar biasa hebat. Hisapannya juga sangat luar biasa hebat juga. Dia mampu menghisap kapal bahkan pesawat sekalipun dia bisa tarik dan masukkan ke dalam dasar samudera. Teori yang kedua adalah lorong waktu. Teori ini tuh muncul karena banyak orang atau pelaut-pelaut yang berlayar di sekitarnya wilayah Bermuda itu seringkali melihat kayak awan berbentuk lorong yang mana ujungnya itu ke dasar laut ya, ke dasar laut terus dia itu kayak menatap ke langit gitu. Jadi kayak lorong, bentuknya tuh kayak corong gitu kan. Tidak sedikit yang beranggapan dan meyakini bahwa fenomena tersebut merupakan lorong waktu yang bisa menghisap apapun di sekitarnya termasuk pesawat dan juga kapal sehingga membawa pesawat dan kapal-kapal itu ke dalam dimensi lain. Padahal bisa aja kan lorong itu tuh adalah sebuah angin topan raksasa
torpedo berwarna abu-abu sampai hitam pekat yang seringkali muncul di wilayah segitiga Bermuda, seperti yang kita omongin di bab ilmiah tadi itu kan. Tapi apapun itulah, terserah kalian mau percaya gimana, intinya kayak gitu teori konspirasinya ya. Yang ketiga adalah teori tentang kota Atlantis. Teori ini muncul dari pemikiran banyak orang yang masih yakin bahwa kota Atlantis tuh ada, belum hilang. Hilangnya banyak kapal di wilayah lautan segitiga Bermuda ini menjadi alasan bagi mereka-mereka yang percaya kota Atlantis itu ada, bahwa Atlantis tuh ya emang ada dan lokasinya itu berada di dasar laut segitiga Bermuda. Yang mana dalam beberapa penjelasan itu dikatakan bahwa peradaban Atlantik itu sangat luar biasa maju gitu. Manusia-manusianya juga sangat pintar. Makanya mereka yang percaya bahwa Atlantik itu ada mengatakan bahwa orang-orang Atlantik yang sangat pintar, super pintar ini membuat teknologi yang sangat canggih sehingga bisa menarik pesawat dan juga lautan yang lewat di atas perairannya, kemudian membuat mereka hidup di kota Atlantis mereka. Konspirasi yang terakhir adalah Lautan Sargasso. Salah satu lautan di wilayah segitiga Bermuda yang punya panjang 3.650 km dan lebar 1.825 km ini terkenal dengan adanya mitos makhluk raksasa berbentuk naga laut yang sangat mengerikan. Pada abad ke-16, Olaus Magnus pernah membuat peta lautan dengan nama Carta Marina. Di peta itu dia menjelaskan bahwa ada seekor naga laut berwarna merah yang menyerang kapalnya. Dan titik di mana dia menjelaskan bahwa kapalnya diserang oleh naga laut merah itu adalah Laut Sargasso. Mengingat tadi saat kita itu ngebahas bab mistis, ada seorang praktisi paranormal yang mengundang makhluk dari laut lepas segitiga Bermuda itu bilang bahwa di sana ada 3 kerajaan, di mana salah satu rajanya itu berbentuk naga laut yang sangat mengerikan. Iya kan, masih ingat? So mungkinkah sosok naga yang terkenal dalam cerita mitos dan tergambar dalam peta lautan itu merupakan salah satu raja dari 3 kerajaan gaib segitiga Bermuda? Komen di bawah. Wes itu rek Fimis kali ini, semoga bermanfaat. Misalkan kalian nonton sampai menit ini, make sure kalian komen di bawah penjelasan mana yang menurut kalian tuh paling masuk akal dan buat kalian percaya tentang teori-teori terkait dengan segitiga Bermuda. Komen di bawah. Terlepas benar tidaknya pendapat dari para ilmuwan, even praktisi paranormal, menurutku pribadi segitiga Bermuda itu ya tetap dia adalah rahasia semesta. Media memang seakan sangat blowing up tentang segitiga Bermuda, seakan-akan segitiga Bermuda itu merupakan wilayah lautan yang paling mengerikan dan paling banyak memakan korban. Padahal sebenarnya masih ada yang lebih parah daripada segitiga Bermuda. Di antaranya adalah Tanjung Harapan, segitiga Formosa, bahkan di Indonesia juga ada namanya segitiga Masa Lembu. Ada yang udah paham? Kalau belum paham, please langsung Google. But I really thank you so much untuk Kevin William yang udah request kasus ini. Jadi aku banyak belajar juga dan aku ngomong banyak juga di video kali ini. Thank you so much for supporting me. Jangan lupa follow Instagram aku @vin.tiari, gampang banget. @vin.tiari, langsung follow. Boleh saran, kritik, dan request untuk Fimis selanjutnya di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Fimis, Fin Mystery. Bye.